Baik, kita mulai saja ya. Halo, selamat malam teman-teman mahasiswa. Walaupun yang bergabungnya baru sedikit, kita sambil menunggu saja ya teman-temannya masuk. Perkenalkan, nama saya Azkia Fajri Alaisi. Teman-teman bisa menyapa saya Bu Azkia. Saya diamanahi oleh UT sebagai tutor pada mata kuliah pembelajaran mikro PGPAUD di kelas ini ya. Sebelum kita mulai, boleh dong kita kenalan dulu ya dari teman-teman. Kalau bisa open kamera ya, biar saya tahu mana nih wajah-wajah yang bergabung di WA yang menyapa saya di grup WhatsApp. Biar saya tahu, kan saya mencoba menghafal namanya. Nah, baru ketemu wajahnya sekarang nih, kita coba ya. Boleh diperlihatkan wajah-wajahnya. Walaupun di malam hari, semoga masih tetap semangat ya. Sampai kita 2 jam ke depan. Aduh, iya Kak Adila sudah terlihat. Boleh teman-teman yang lain? Ya. Kita kenalan dulu, mana yang lainnya sudah dibuka. Kak Rizka, oke. Kak Maria, halo. Halo. Oke, Kak Sarmila Dwi Jayanti. Masih ada 2 orang lagi. Boleh langsung saja berkenalan, siapa namanya, domisilinya di mana, dari UT mana, kemudian saat ini profesinya apakah sudah mengajar, apakah sudah pernah magang mengajar di TK atau di PAUD, ataukah sebagai mahasiswa saja. Silahkan, boleh dimulai dari Kak Maria aja ya. Silahkan Kak. Halo, selamat malam. Nama saya Maria Stefani Setinia, biasa dipanggil Nia. Nia disebutin ya, Bu? Boleh. Enggak juga nggak apa-apa. NIM saya 8776628807. Saya domisili Depok, dan saya belum pernah mengajar ataupun magang. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Nia ya. Sapanya kita Kak Nia aja deh, biar mengakrabkan diri. Oke. Selanjutnya boleh Kak Juliana Sari perkenalkan dirinya. Oke, perkenalkan, nama saya Juliana Sari, biasanya dipanggil Juli. NIM saya 8599499131. Saya domisili di Jakarta dan belum pernah mengajar. Oke, terima kasih Kak Juli. Oke. Untuk selanjutnya silahkan Kak Sarmila Dwi Jayanti memperkenalkan dirinya. Halo, perkenalkan, nama saya Sarmila Dwi Jayanti, biasa dipanggil Mila, domisili Kalimantan Selatan. Saya sudah mengajar. Oke, sudah mengajarnya berapa lama Kak? Kurang lebih 2 tahunan lah, Bu. Oh, 2 tahun. Oke. Jadi kalau sudah mengajar mungkin sudah terbayang ya nanti di pembelajaran mikro ini seperti apa gitu. Jadi untuk data saya jadi bisa tahu ini siapa nih yang sudah ngajar dan siapa yang belum gitu ya. Karena banyak yang nanya ke saya di inbox, e-learning Bu, boleh tidak prakteknya dengan anak-anak atau harus dengan anak-anak begitu kiranya ya. Terima kasih Kak Mila. Oke, selanjutnya Kak Rizka, silahkan. Perkenalkan dirinya. Apakah itu mic-nya boleh dibuka di-on-kan mikrofonnya? Kalau ada trouble, Kak Rizka bisa pakai fitur chatting aja nih, di bagian atas ada. Kalau kesulitan membuka mikrofonnya. Halo Kak Rizka, masuk tidak ya jaringannya? Kita next aja ya ke Kak Adila. Silakan Kak Adila. Ya, terima kasih untuk waktunya. Selamat malam, perkenalkan saya Adila Fatma Hakim, biasa dipanggil Adila. Saya domisili Bali.
Dan saya sudah mengajar di TK selama 2 tahun. Oke, terima kasih Kak Dila. Iya. Sama-sama. Oke, next sekarang Kak Siva Ayu Prabudia, silahkan untuk perkenalkan dirinya. Mangga, sok. Perkenalkan, nama saya Siva Ayu Pramudia, biasa dipanggil Siva. Saya berdomisili di Wonogiri, Jawa Tengah, atau masuk ke Surakarta. Oke. Sudah mengajar hampir 3 tahun ini. Oke, terima kasih. Sudah mengajar 3 tahun, sudah berpengalaman sekali ya. Oke, next sekarang Kak Faizatur Rohma, silahkan perkenalkan dirinya. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Faizatur Rohma. Saya berdomisili di Malang dan saya sudah mengajar kurang lebih selama 2 tahun. 2 tahun. Oke, terima kasih. Salam kenal ya rekan-rekan mahasiswa semua. Jadi kurang lebihnya ada beberapa yang sudah mengajar, begitu kiranya, dan ada yang belum mengajar. Untuk perkuliahan pembelajaran mikro ini, izin saya share screen ya terkait e-learning. Kita akan jelaskan sedikit mungkin ya untuk teman-teman mahasiswa. Sebentar. Sedikit loading ya teman-teman. Sebentar. Oke. Oke. Apakah sudah terlihat? Halo? Ya, Ibu. Oke, sudah. Oke, pada e-learning ini teman-teman bisa melihat ya, perkuliahan pembelajaran mikro itu sebenarnya dibagi ke dalam 8 sesi. Namun dipecah gitu ya menjadi 16 aktivitas. Nah, pada aktivitas belajar 1 mungkin teman-teman juga sudah mulai mengakses ya dari tanggal berapa sih kita? Tanggal 13 ya kalau nggak salah hari Senin 13 April sudah mulai bisa mengakses. Karena pembelajaran mikro ini termasuk ke dalam mata kuliah praktik, maka disarankan dari Kaprodi untuk mahasiswa bergabung ke dalam grup WhatsApp. Nah, maka bagi teman-teman yang belum masuk grup WhatsApp bisa bergabung pada link yang tersedia di pendahuluan ini ya di aktivitas belajar 1 untuk menginformasikan terkait jadwal web seperti yang sudah kita waktu minggu kemarin ya kalau tidak salah sudah kita diskusikan, akhirnya diputuskanlah pada malam hari. Semoga teman-teman yang ada di wilayah WIT ya tidak terlalu malam kiranya begitu, karena kebanyakan memilihnya malam. Nah, untuk gambaran pembelajaran mikro, perkuliahan diselenggarakan 8 sesi terbagi menjadi 16 aktivitas. Nah, di antara 16 aktivitas tersebut, kita akan web selama 4 kali ya, teman-teman. Nah, sekarang perdana nih kita melakukan web yang pertama. Ini juga perdana juga bagi saya, baru mentutori pembelajaran yang ada webnya. Tapi tidak apa-apa, kita sama-sama belajar saja ya. Berikut aktivitas jadwalnya, kemudian untuk tugasnya kita bisa mulai ke aktivitas yang kedua gitu ya. Nah, oke. Oh ya, ini ada panduan pembelajaran mikro. Jadi teman-teman, karena ini mata kuliah praktik, maka tidak ada ujian akhir, tidak ada UAS. Nah, UASnya kita praktik nanti di tugas 4A, 4B, praktik mengajar. Ya. Loading nih.
Oke. Sudah belum ya? Sebentar. Mohon maaf ya, sedikit ada ini jaringannya. Nah, kalau misalkan teman-teman mungkin bertanya kenapa Ibu tidak ada kehadiran, kenapa di forum diskusi tidak ada nilai untuk semester ini, kebijakan baru dari Kaprodi memang kita tidak ada fitur menilai diskusi untuk mahasiswa. Namun, keaktifan mahasiswa dalam mengisi forum diskusi ini sebagai sekaligus menghitung kehadiran gitu. Jadi kalau mahasiswa mengakses diskusi aktif dalam forum diskusi, maka sekaligus sebagai kehadiran Anda begitu. Jadi bagi mahasiswa yang belum mengakses diskusi, saya dapat informasi kalau diskusi yang sesi aktivitas belajar 2 ya kalau saya tidak salah, yang diskusi itu diperpanjang. Jadi bagi mahasiswa yang belum mengisi forum diskusi, silahkan untuk mengisi forum diskusi, menanggapi diskusi dari temannya gitu ya. Jadi bisa saya tahu ini mahasiswa ini sudah aktif atau belum begitu. Sudah jadi masuk ke dalam kehadiran mahasiswa dalam mengakses e-learning. Begitu ya. Aduh ini bentar ya, ini ada agak loading nih. Aktivitas belajar 2. Oke. Saya izin share screen lagi ya. Oh ini sudah ada yang bergabung juga ya? Oke sebentar. Tolong dong jangan. Oke. Sudah terlihat? Terlihat tidak ya? Terlihat ya? Sudah ya? Halo, terlihat tidak? Oke, siap. Saya jelaskan sekilas ya. Oke, terima kasih. Saya jelaskan sekilas ya. Mungkin teman-teman juga sudah mengakses materi inisiasi yang ada di e-learning ini pada aktivitas 2. Hakikat pembelajaran mikro, apa sih yang akan kita lakukan gitu ya pada pembelajaran mikro ini. Pembelajaran mikro itu merupakan suatu pendekatan pelatihan yang memberikan kesempatan bagi calon guru untuk mempraktekkan, merefleksikan keterampilan dasar mengajar gitu ya. Kita kan nanti akan belajar 8 keterampilan dasar mengajar pada pembelajaran mikro ini. Yang pertama 4 keterampilan dasar yang pertama gitu ya. Nanti teman-teman akan mempraktikkan keterampilan dasar ini. Berikut pun nanti akan kita diskusikan, akan kita kasih feedback gitu ya. Praktiknya untuk malam ini, bagaimana sih praktik keterampilan dasar yang diminta gitu ya dalam pembelajaran mikro. Kemudian karakteristik pembelajaran mikro. Karena pembelajaran mikro merupakan praktik mengajar dalam skala kecil, maka durasi pembelajarannya juga berlangsung sebentar, hanya 5 sampai 15 menit. Hanya mempraktikkan keterampilan dasar yang nanti akan dipilih oleh teman-teman mahasiswa semua. Kemudian untuk ukuran kelas hanya diikuti antara 4 sampai 10 peserta didik. Waktu itu kan ada yang nanya ya ke saya, Ibu, apakah video pembelajarannya boleh tanpa anak-anak atau harus dengan anak-anak? Boleh ya, tidak dengan anak-anak, jadi tidak wajib dengan anak-anak. Saya dapat instruksi dari Ibu Kaprodi kalau pembelajaran mikro rata-rata mahasiswa yang bergabung itu ada yang belum mengajar, sehingga dalam prakteknya bisa mahasiswa lakukan secara individu gitu tanpa
ada anak-anak. Kalaupun ibu saya pengen praktiknya ada anak-anak, ya silahkan gitu ya. Karena yang dinilai itu bukan bagaimana respon siswa. Kalau misalkan ada yang prakteknya mau dengan anak-anak, yang akan dinilai adalah bagaimana keterampilan dasar itu dibawakan oleh teman-teman mahasiswa semua gitu ya. Jadi fokusnya hanya satu keterampilan mengajar yang dilatihkan dalam satu kali pertemuan. Jadi dari 8 keterampilan dasar mengajar yang akan dipelajari oleh teman-teman pada pembelajaran mikro ini, kita tidak akan dilatih, tidak akan satu kali sekaligus semua dicoba gitu ya, hanya memilih beberapa keterampilan saja gitu. Nanti akan kita bahas di aktivitas belajar ketiga. Kemudian landasan pembelajaran mikro merupakan pembelajaran sesungguhnya adanya penyederhanaan pembelajaran di kelas. Jadi pembelajaran mikro difokuskan pada kegiatan pelatihan gitu ya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, ini latihan bagi calon guru bagaimana mengajar di kelas sebelum Anda masuk ke mengajar yang sesungguhnya di lapangan gitu. Ya. Langkah pembelajaran mikro, perencanaan pembelajaran pendek, pelaksanaan pembelajaran untuk sekelompok kecil mahasiswa, observasi dan pelaksanaan, ya gitu. Jadi kalau misalkan di rumahnya, misalkan ya, ini kalau misalkan ada mahasiswa yang ingin prakteknya nanti ingin ada siswanya, boleh misalkan di rumahnya ada saudara yang bisa berperan sebagai siswa, silahkan dipraktekkan. Kalaupun tidak juga tidak apa-apa ya, karena yang dinilainya adalah keterampilan dasar mengajar teman-teman. Oke, kita ke aktivitas belajar ketiga. Oke, sip. Iya. Nah, di aktivitas belajar 3 ini kita akan belajar mengenai 4 keterampilan dasar mengajar. Yang pertama bertanya, memberi penguatan, mengadakan variasi, dan menjelaskan. Ya, teman-teman juga pasti sudah mengakses materi ini ya. Oke, saya jelaskan sebentar. Oke. Panduan komponen keterampilan dasar mengajar 1-4. Oke, yang pertama keterampilan bertanya, yang kedua memberikan penguatan, ketiga mengadakan variasi, dan keempat menjelaskan. Keterampilan bertanya itu seperti apa? Keterampilan yang digunakan pendidik untuk menggali pemahaman, membangun interaksi pembelajaran, yang mana pertanyaannya itu harus jelas, singkat, dan sesuai tingkat perkembangan peserta didik. Kalau dalam prakteknya di kelas, mungkin teman-teman yang sudah mengajar kenal dengan istilah apa sih namanya teh? Pertanyaan pemantik ya. Pernah mendengar itu? Pertanyaan pemantik gitu ya. Jadi pertanyaan pemantik ini sebenarnya adalah merupakan salah satu keterampilan bertanya, yang mana keterampilan bertanya ini itu sebagai cara guru bertanya kepada anak bagaimana pengalaman yang dialami anak, namun tetap berkaitan dengan materi yang nanti akan diajarkan oleh teman-teman gitu ya. Yang mana dalam komponen keterampilan bertanya tidak mengulang pertanyaan, tidak mengulang-ulang jawaban peserta didik. Jadi misal kalau ditanya, misal dari hari itu kita mau mengajar tentang tema tanaman misalkan. Anak-anak misalkan ya, kalau kita lihat di depan sekolah ini ada pohon apa ya, misalnya gitu kan. Terus anak-anak jawab pohon belimbing Bu, misalnya gitu. Terus kita malah bertanya lagi, mengulangi pertanyaan yang sama. Ada pohon apa ya gitu. Jadi jangan sampai pertanyaan ini tuh diulang-ulang. Hanya satu saja, tapi bisa membawa anak-anak untuk berbagi menjawab gitu ya pertanyaan yang diberikan oleh guru gitu. Kemudian ada keterampilan memberikan penguatan, di mana keterampilan ini kita memberikan penguatan dengan respon positif atau terhadap perilaku atau jawaban peserta didik untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi gitu ya. Memberikan penguatan seperti misalnya kalau misalnya ditanya
keterampilan bertanya, misalkan, apa ya? Menurut anak-anak alat komunikasi itu apa ya? Misalnya gitu, kata anak-anak, "Ibu, alat komunikasi itu HP, Bu," gitu. "Di situ kita bisa nonton YouTube, Bu," gitu. Nanti kalian teman-teman memberikan penguatan, iya, alat komunikasi itu adalah alat di mana kita mendapatkan informasi, mengakses informasi begitu ya. Jadi memberikan penguatan kepada anak gitu. Kemudian ada keterampilan mengadakan variasi, di mana keterampilan mengadakan variasi ini kita bisa menggunakan media atau alat bantu gitu ya kepada anak saat mengajar. Kemudian terakhir adalah keterampilan menjelaskan. Merupakan kemampuan guru untuk menyampaikan informasi atau konsep secara jelas, runtut, dan mudah dipahami. Kebanyakan di lapangan, banyaknya guru itu menjelaskan aja, jadinya monoton gitu, jelasin terus tapi tanpa ada kalimat pertanyaan pemantik gitu. Jarang gitu guru untuk bertanya gitu kepada anak. Kalau bertanya harusnya nunggu sebentar, misalkan kita bertanya gitu ya kepada anak, terus anak lama misalkan menjawab, kita kasih lagi pertanyaan yang bisa mengasah mereka untuk menjawab gitu. Jangan sampai belum dijawab kita udah greget gitu untuk menjawab gitu. Kebanyakan kan seperti itu kalau di lapangan. Oke, baik. Oke. Halo, mohon maaf ya menunggu lumayan lama. Ini jaringan saya. Iya, Ibu. Oke. Begitu kiranya ya, sekilas saja kita mengulang mungkin ya. Untuk selanjutnya pembahasan mengenai tugas yang nanti akan teman-teman kumpulkan gitu ya. Tugas 1A dan 1B. Untuk tugas 1A adalah membuat video praktik. Ada beberapa, tadi ada yang sudah submit tugasnya, sudah membuat video. Jadi mahasiswa memilih keterampilan yang ingin dipraktikan gitu ya. 2 keterampilan yang ingin dipraktikan. Ini sepertinya trouble karena saya tadi share screen nggak kuat kayaknya laptopnya. Jadi nanti teman-teman bisa buka ya di e-learningnya untuk tugas 1A begitu. Dan kita coba praktikan hari ini sebagai contoh gitu ya. Karena kan ini matkul praktik, kita praktikan keterampilan yang akan teman-teman coba untuk dipraktikan. Pilih ya dari 4 keterampilan yang pertama tuh keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan ya, memberikan variasi, dan keterampilan menjelaskan gitu ya. Halo, loading kah? Oke. Siapa yang mau mencoba mempraktikkan 2 keterampilan yang dipilih gitu? Ada yang mau mencoba? Atau mau dicontohkan? Ada yang sudah Boleh Ibu dicontohkan dulu, Bu, izin. Iya. Ini tuh tugas tuh belum ada, maksudnya belum banyak yang mengumpulkan tuh. Bingung kah ataukah terlalu banyak mata kuliah yang teman-teman ikuti dalam semester ini gitu, dalam tuton? Begitu. Masih sedikit bingung sih sebenarnya, Bu. Iya. Ini karena Sisi baru bergabung ya? Iya, Bu. Oke. Boleh perkenalan dulu deh sebelum kita mulai praktik. Boleh perkenalan, nama, asal, dari mana, kemudian saat ini kegiatannya apa, apakah sudah mengajar ataukah belum gitu. Silahkan. Oh iya, saya Bu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Nastiti, dipanggil Nas boleh. Saya dari Kalimantan Timur, Kabupaten Mahakam Ulu, pedalaman Kalimantan. Oh alah. Sudah malam ya di sana, sudah jam berapa nih? Mohon maaf. Di sini sudah
Sudah jam 9 Oh, lewat 1 menit. iya, kita masih ada 1 jam setengah lagi nih. Semangat ya, Iya. Kak, ya. Oke, terima kasih. Jadi untuk tugas 1A nanti teman-teman mempraktikkan, merekam video ya. Tadi ada satu yang sudah submit, Kak siapa namanya? Kak Juliana kalau tidak salah sudah submit. Untuk durasinya maksimal 5 menit, 3 sampai 5 menit. Karena kan kita hanya mempraktikkan 2 keterampilan saja ya. Gitu. Misalkan nih saat ini nih ya, nanti saat teman-teman tag video nih ya. Bagi teman-teman yang sudah mengajar boleh, Bu saya mau sama anak-anak boleh, enggak silahkan gitu ya. Bu saya belum mengajar, mau sendiri tidak dengan anak-anak, silahkan, tidak apa-apa. Jadi nanti saat tag video nih teman-teman nanti akan menguploadnya via YouTube ya. Seperti yang sudah dicontohkan di e-learning ya. Melalui link YouTube. Nanti teman-teman bisa linknya dimasukkan ke dalam file PDF, dikirim gitu. Nanti saya lihat gitu ya. Contohnya seperti ini. Halo teman-teman, halo anak-anak. Ya. Perkenalan misalnya yang pertama, halo salam sejahtera teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Azkia. Saya adalah mahasiswa Prodi PG PAUD Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan 2 keterampilan dasar mengajar. Yang pertama adalah keterampilan bertanya dan yang kedua adalah keterampilan menjelaskan. Misalkan ya. Yang pertama nanti di videonya teman-teman bisa nih cantumkan tulisan ya di bawahnya, keterampilan bertanya, keterampilan menjelaskan. Tapi hati-hati, jangan sampai si videonya itu jadi kayak terpisah gitu. Terpisahnya bagaimana? Jadi keterampilan bertanya, oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tema binatang peliharaan. Misalkan ya. Anak-anak, siapa di sini yang punya binatang peliharaan? Gitu ya. Kalau misalnya dengan anak-anak mungkin mereka gini, aku Bu, aku gitu. Coba kamu binatang apa yang kamu pelihara di rumah? Mungkin ada yang jawab, kucing Bu. Aku melihara kura-kura Bu. Misal kayak gitu ya. Kalau misalkan teman-teman tag video sendiri ya siap bertanya aja gitu ke kamera gitu. Apa binatang peliharaan apa yang kamu punya di rumah gitu kan, kasih jeda gitu untuk menjawab gitu ya, seolah-olah ada anak yang menjawab gitu. Kita kasih pertanyaan, ada jeda sedikit, kalau ada anak-anak mungkin mereka menjawab gitu ya, tanya gitu kan. Kalau misalnya ada anak-anak, saya Bu, saya gitu. Oke, kamu apa binatang peliharaan apa yang kamu pelihara di rumah? Aku kucing Bu. Oke, dijelaskan ya, misalkan saat penjelasannya seperti ini. Jadi tidak di pertama misalkan di tulisan keterampilan bertanya, udah diem, tiba-tiba si videonya beralih aja keterampilan menjelaskan. Jadi tidak berpisah karena itu saling berkaitan. Bisa aja nanti saat teman-teman praktek keterampilan bertanya, setelah bertanya binatang apa yang kamu pelihara di rumah, ada jeda. Oh, kamu pelihara kucing ya gitu. Terus dijelaskan, kalau kucing itu dipelihara boleh tidak misalnya dijelaskan seperti ini. Kalau kucing boleh tidak disakiti misalkan gitu ya. Kalau bertanya gitu ya, jawab, nanti dijelaskan. Kalau kita memelihara binatang itu harus disayangi kayak gitu kan. Jadi si keterampilan mengajar itu ini aja saling berkaitan aja gitu. Misalkan ya, kalau contohnya jangan tema binatang deh. Misalkan anak-anak pernah enggak pergi ke pantai misalkan gitu ya. Ada jeda sedikit kalau ada anak-anak. Aku Bu pernah. Binatang apa yang kamu temukan di sana? Misalkan kayak gitu ya. Ibu, aku misalkan kalau seolah-olah anaknya menjawab,
aku nemu ikan Bu di pantai, misalkan kayak gitu kan. Terus kita tanya, kalau tekstur ikan yang kamu dapat saat bermain di pantai itu seperti apa? Anak-anak kan ceritanya menjawab gitu. Kita jelaskan. Iya, soalnya ikan itu adalah binatang yang hidup di air. Kayak gitu ya. Jadi ada bertanya kepada anak, kemudian kita menjelaskan. Nah, nanti saat menjelaskan misalkan binatang itu hidup di air, kayak gitu kan. Terus kita tanya lagi. Jadi bisa bertanya, menjelaskan, bertanya lagi, kembali gitu. Seperti itu ya. Atau misalkan contoh yang lain. Menggunakan variasi, misalnya gini, ini saya di sini ada botol nih. Nah, gini. Anak-anak, ini ibu memegang apa? Coba, gitu kan keterampilan bertanya. Botol Bu, botolnya warna apa? Warna hitam, misal kalau anak-anak menjawab gitu ya. Bentuk botol ini, bentuknya apa? Misal gitu, bertanya. Ada anak yang menjawab, ini bentuknya oval Bu, kayak gitu ya. Ataupun kalian kalau praktiknya sendiri, ini bentuk botolnya bentuk apa ya? Diam gitu. Botol ini kegunaannya adalah untuk minum gitu. Jadi bertanya, menjelaskan, nanti bisa dibalas, bisa dilanjutkan dengan bertanya lagi. Jadi keterampilan mengajar ini tidak terpisah. Teman-teman bisa maksudnya saling berkaitan gitu ya. Keterampilan mengajar ini saling berkaitan, misalkan kayak bertanya, ada keterampilan menjelaskan. Keterampilan bervariasi, menggunakan variasi, ada keterampilan menjelaskan, kemudian menggunakan variasi. Jadi seperti itu ya. Hati-hati, takutnya saat kita mengajar itu kadang saat kita menjelaskan tanpa sengaja kita memberikan penguatan gitu kepada anak. Misalnya contohnya, cuaca di Indonesia itu ada apa aja ya? Itu kan keterampilan bertanya. Ada yang jawab misalnya, ada musim hujan Bu, atau misal kayak gitu. Kita jelaskan, iya karena Indonesia itu adalah negara tropis, hanya memiliki 2 musim saja. Kalau anak-anak kan nggak ngerti ya musim, kita jelaskan ada 2 cuaca aja gitu. Jangan sampai nanti, iya karena jangan sampai pokoknya saat kita menjelaskan itu tanpa sengaja kita memberikan penguatan kepada anak. Itu kan jadi beda lagi keterampilan ya. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu. Tapi enak kalau misalkan dari praktek mengajar, memang enaknya kita dicoba ada anak-anak ya. Cuma kan tadi ada yang belum mengajar, jadi bisa nggak apa-apa praktek sendiri. Saya coba searching di YouTube, ada beberapa mahasiswa UT yang sudah mengupload pembelajaran mikro. Nah, ini teman-teman juga bisa dijadikan referensi ya. Saya nggak banyak menemukan pembelajaran mikro yang dari PAUD, kayaknya belum pada mengupload tugas itu. Saya dapatnya dari Prodi PGSD. Dia praktik sendiri, tapi saat dia bertanya, ada suara dia sendiri gitu di dalam video gitu, seolah-olah ada muridnya. Ya itu nggak apa-apa, karena kan itu ceritanya respon gitu ya, respon si anak gitu, itu nggak apa-apa. Tetap aja yang dinilai si keterampilan mengajar teman-teman gitu. Itu boleh, itu kan teknis ya, teknis membuat videonya seperti itu. Kalaupun ada anak, itu lebih enak lagi gitu, karena kan kita jadi bisa melihat keterlibatan siswa, walaupun memang yang dilihatnya tetap adalah keterampilan mengajar teman-teman begitu. Begitu ya kiranya. Memang kalau misal ya gimana? Iya, Bu, izin. Iya, Kebetulan lagi bahas yang barusan itu kan, saya kan nanti memilih tanpa anak-anak ya Bu ya. Jadi bisa ya Bu, misalkan saya menjalani 2 peran, guru mengajar, kemudian saya yang menjawab pertanyaan saya sendiri gitu, seolah-olah saya adalah siswanya. Iya boleh. Jadi bisa seperti itu Bu? Bisa aja. Saya kira bisa ya. Saya boleh lah, boleh. Tapi jangan sampai nanti pas praktek gini,
Anak-anak, coba dilihat. Kalian tahu tidak? Kalian pernah tidak melihat binatang serangga misalnya gitu? Terus pas teman-teman praktek ngejawab sendiri. Enggak ya? Bisa pakai itu aja. Pakai apa? Perekam suara. Jadi seolah-olah terpisah gitu. Oh, Gitu. Jangan oh iya Bu. jangan bisa kayak gini contoh. Halo anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang binatang serangga. Nah, teman-teman, anak-anak tahu tidak binatang serangga itu ada apa aja? Terus kita tiba-tiba ngomong ada nyamuk, ada kecoa begitu, enggak kan? Ada diem dulu. Nah, jadi Kak Nas bisa Jadi pakai perekam tambah suara rekam ya, Bu, ya? buat seolah-olah itu si anak gitu. Itu juga nggak apa-apa. Iya. Kalaupun mau kayak gini, anak-anak kita belajar tentang binatang serangga ya. Kalian tahu tidak binatang serangga itu ada apa aja? Diem kan? Ya nggak apa-apa. Iya betul. Tiba-tiba kayak gitu. Iya betul. Ada nyamuk. Ya gitu juga nggak apa-apa. Karena kan berlatih individu ya sendiri nggak apa-apa. Kayak gitu juga nggak apa-apa. Jadi saya bisa melihat oh ini keterampilan bertanya seperti ini kayak gitu. Ya, kebayang ya? Kebayang nggak yang ini individu? Ditakutkan waktu saya waktu ada persamaan persepsi dengan Ibu Kaprodi, beliau menjelaskan bahwa memang kalau individu tanpa anak-anak juga tidak apa-apa. Karena banyak yang belum mengajar. Lalu kalau beda dengan mata kuliah PKM, pemantapan kemampuan mengajar, itu kan rata-rata sudah mengajar. Jadi saat praktek wajib ada anak. Kalau mata kuliah PKM, kalau pembelajaran mikro tidak dengan anak-anak tidak apa-apa. Di instruksi e-learning juga kan disampaikan ya, boleh dilakukan secara individu atau kelompok kecil melalui simulasi atau perekaman video kayak gitu kiranya ya. Itu kebayang nggak? Kebayang ya? Boleh kalau masih bingung ditanyakan aja, nggak apa-apa. Karena pasti ini mahasiswa kata saya ini teh maaf ya domisili Bandung keluar bahasa sudah. Ini teh kenapa mahasiswa belum mengirimkan tugas, bingung kah atau bagaimana kah gitu kan? Kan sekarang kita tuh web jadi bisa ya mahasiswa bertanya apa ini teh gimana gitu ya. Saya kan belum mengajar, ini gimana praktiknya gitu. Teman-teman yang mau mengajar, ibu saya mau sama anak mah enggak, silakan boleh gitu ya. Yang belum mengajar tidak dengan anak juga tidak. Itu teknisnya bisa seperti itu. Kalau ingin teman-teman mencari contoh, kayak tadi kan sudah dicontohkan oleh saya. Kalau misalkan kayaknya kurang jelas deh yang dijelasin sama Bu Azkia, saya mau lihat deh di YouTube buat contoh, silahkan, nggak apa-apa. Ada banyak gitu yang yang prodi, saya nemunya prodi PGSD, prodi PAUD belum nemu, belum pada mengirimkan gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait tugas 1A ini? Karena ada 2 ya tugasnya, 1A dan 1B. Gimana tuh? 1A aja. Oh, udah kebayang kemarin ya? Udah kebayang 1A, oh kayak gini gitu. Kayaknya pas rekam video seperti ini, 5 menit itu sebentar, tidak akan terasa ya. Tidak akan terasa saat menjelaskan. Kalau misalkan lebih dari 5 menit gimana Bu? Lebih sedikit? Mau ke 6 menit ya nggak apa-apa. 5 menit aja batas maksimal. Kalau ada lebih sedikit 6 menit. Jangan lebih jadi 8 menit ya. Nanti itu mah di akhir saat ujian 15 menit full. Karena nanti teman-teman juga akan mempraktekkan bagaimana cara membuat RPPH-nya. Kenapa kita belajar dulu keterampilan mengajarnya dulu? Karena untuk melihat kemampuan awal bagaimana mengajar kepada siswa ya, kepada anak. Barulah kita mulai menyusun RPP gitu ya. Karena kan itu hanya rencana ya. Begitu. Udah mulai kebayang? Oh, Kak Maria. Ya, silakan.
Baru kelihatan nih angkat tangannya, silakan. Ya, Ibu maaf mau nanya, kalau yang video berarti kan kita bikin video nih, kayak apa sih, bertanya gitu, diam, tapi nanti ada perekam suara gitu ya? Apa bagaimana, Bu? Aku masih kurang paham sih, Bu, Itu kalau ini. kalau yang apa ya, yang tadi saya jelaskan itu hanya itu teknis. Ada mahasiswa yang membuat video seperti itu. Apakah boleh? Boleh-boleh saja. Tapi kalau Kamaria ini mau buat video individu sendiri tanpa ada apa kayak saut-sautan gitu ya ceritanya mah. Ya nggak apa-apa, itu mah hanya apa ya, teknis aja, saya menjelaskan teknis. Karena kan ada yang individu nih prakteknya. Kan bertanya nih ke kamera, seolah-olah kamera itu adalah siswanya kan. Seolah kamera itu adalah anak. Bagaimana? Apakah anak-anak tahu tanaman apa ini? Diam sedikit. Ya betul, itu adalah pohon jambu misalnya. Itu juga nggak apa-apa seperti itu. Ya. Jadi ada jeda, ada menjawab sendiri. Juga ada mahasiswa yang ini saya membawa sayur, misalnya sayur apa ini? Iya betul, ini namanya sayur brokoli. Itu juga nggak apa-apa seperti itu. Ya. Jadi untuk memudahkan. Berarti ya, maaf Bu, aku potong. Nggak apa-apa, sok. Berarti kalau kita nggak ada sautan gitu nggak masalah ya Bu? Nggak Berarti apa-apa. hanya bertanya saja atau gimana Bu? Iya nggak apa-apa. Kayak gitu. kita nanya gitu aja Iya. gitu. Kalau Kamaria memilihnya keterampilan bertanya, ya. Oh gitu. Berarti nggak ada sautan sama sekali ya Bu ya berarti? Nggak apa-apa. Nggak ada juga nggak apa-apa. Kita aja seolah-olah mengajar aja gitu. Oh oke. Baik Bu, makasih. Iya. Jadi si sautan itu hanyalah teknis yang dilakukan mahasiswa. Karena dia sendiri belum mengajar. Mungkin susah ya mencari anak di sekitar rumahnya yang terdekat. Atau mungkin susah kalau misalkan ingin praktek ke sekolah. Ya nggak apa-apa gitu. Itu mah hanya teknis yang dilakukan mahasiswa tersebut itu. Nggak apa-apa. Karena yang dinilai tetap adalah keterampilan mengajar yang dilakukan oleh teman-teman gitu ya. Kebayang ya kalau yang praktiknya sendiri, karena ditakutkan memberatkan kalau misalkan kan ini ada yang belum mengajar gitu mungkin ya, kata Ibu Kaprodi. Jadi individu juga nggak apa-apa, tanpa anak-anak juga nggak apa-apa, tidak wajib ya, nggak apa-apa tidak dengan anak-anak. Kalau mau dengan anak-anak silahkan. Ibu, saya itu mau praktek dengan anak-anak, tapi bukan yang di sekolah, Bu. Di rumah ada keponakan saya, silahkan. Atau teman di rumah misalkan, yang mau berperan sebagai siswa, silahkan. Seperti itu juga nggak apa-apa. Cuma teknis. Karena yang dinilai tetap keterampilan mengajar teman-teman. Ya, kebayang ya? Ya gitu. Bayang Bu. Iya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh iya, mangga. Kak Adila. Bu, kan tadi Ibu ngejelasinnya itu kan bisa pakai suara kita kan. Nah, kalau semisalnya ini kita pakai di videonya itu kita isi tulisan. Jadi tulisannya ini anaknya ini ngomong gitu. Oh iya, jadi seolah-olah yang ngejawab ya gitu dari tulisan itu, ya nggak apa-apa. Ya, dari tulisannya. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Teknisnya mau seperti itu. Ya nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Iya, silahkan. Jadi seolah-olah jawabannya itu monolog gitu ya dari teksnya, begitu? Iya, nggak apa-apa, boleh. Teknisnya seperti itu silahkan, boleh. Ya, sebisa mungkin praktik keterampilan mengajar ini mahasiswa bisa disampaikan, direkam dengan baik, dengan kualitas video yang baik, dengan keterangan tulisan. Jadi biar yang menilai tahu, oh ternyata Kak Adila ini ngambil keterampilan menjelaskan. Nanti kan ditulis di situ, keterampilan menjelaskan. Gitu ya. Nanti pas tag video tuh perkenalan dulu. Nama saya Prodi ini, saya akan mempraktikkan keterampilan dasar 2 keterampilan dasar mengajar ini dan ini gitu ya.
Untuk teknisnya, Ibu saya mau jawaban siswanya dengan tulisan, silakan. Ibu saya mau jawaban misalkan sautan dari anak-anaknya, seolah-olah ada anak-anaknya dengan rekaman suara, silakan. Jadi kayak ada double gitu ya. Ibu saya pengennya nggak pakai apa-apa, cuma saya aja. Gitu, ada jeda berarti kalau misalkan milihnya keterampilan bertanya, ada jeda gitu kan, nanya, tanaman apa ini? Diam dulu kan. Iya betul gitu, jadi seolah-olah kita itu mengajar kepada anak gitu, walaupun anaknya nggak ada, ya nggak apa-apa. Ya kebayang ya untuk teknisnya bagi bagi teman-teman yang belum mengajar dan mau mempraktekkan secara individu, itu boleh ya. Kalau dengan anak-anak, mau dengan anak-anak silahkan. Bagi yang sudah mengajar, Bu saya mau sama anak-anak, ya silahkan. Karena di situ di aktivitas belajar 2 ya, yang hakikat pembelajaran mikro, bisa 4 sampai 10 orang anak. Mau 4 orang, 2 orang anak. Kalau mau ya, kalau mau sama ada anak-anaknya, 2, 3, 4 orang anak juga nggak apa-apa. Yang penting keterampilan mengajarnya itu aja yang di-highlight ya. Keterampilan mengajarnya sudah dipraktikkan. Gitu ya. Kebayang? Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah kebayang? Mau praktik? Yuk praktik yuk. Yuk praktik yuk. Ayo sudah, jangan malu-malu. Masih malu, Bu. Tidak malu-malu. Kita mau bertemu ini 4 kali nih. Tuweb 1 sekarang. Nanti ada 3 lagi tuweb. Nah, nanti tuweb 2 ngapain, Bu? Tuweb 2 nanti kita mereview tugas 1A dan 1B yang sudah dilakukan, dan kita akan membahas lagi tugas 2A. Apa tugasnya yang melanjutkan? Kan kita ada 8 keterampilan ya. 4 keterampilan awal, nanti di tugas 2 4 keterampilan yang selanjutnya. Nanti di tugas 3 mulai merancang RPP. Tugas 4 praktik. Nah, itu yang akan menentukan nilai akhir teman-teman. 100% praktik nilainya. Nah, jadi ini yang ikutan tuweb sampai saya terlihat edisi bawah gitu. Jadi dapat nilai lebih gitu ya, yang bisa bergabung tuweb. Kalaupun ada kendala, kayak tadi ada yang bilang, Ibu mohon maaf, ada kendala dari jaringan gitu. Ya nggak apa-apa, yang penting sudah bilang gitu ya. Jadi jangan malu-malu ya, nanti di grup nanya aja. Saya mah senang kalau misalkan banyak yang bertanya. Jadi saya tahu, oh ini mahasiswa aktif. Ada yang belum bergabung grup ya? Kak, bergabung grup WhatsApp. Jadi informasi tuweb itu sengaja dari WhatsApp gitu ya. Alasan dibuatkannya grup WhatsApp gitu. Nah, karena ini kita perdana, tuweb pertama, Prodi memang menyarankan pelaksanaannya di hari Kamis. Saya mau coba tes ombak lah istilahnya ya, hari Kamis bisa enggak? Setelah di voting ada yang bisa malam hari. Kalau dirasa pada malam hari ini, aduh terlalu malam, bisa kita nanti diskusikan ya mau di hari apa. Yang jelas tidak memberatkan mahasiswa saat nanti ngerjain tugas, jadi nggak mepet gitu. Dan mahasiswa bisa bergabung semua. Ini yang sudah mengajar, apakah full sampai sore hari sehingga bisa di malam hari atau bagaimana? Apa tidak apa-apa jika malam hari seperti ini di hari Kamis? Tidak apa-apa kalau saya, Bu. Nggak apa-apa. Itu yang... Tapi saya ngikut. Iya, yang ngikut teman-teman itu juga ya, Kak Adila voting itu waktu itu mau sore tapi teman-temannya malam itu nggak apa-apa. Saya tuh khawatir yang daerah jamnya 1 jam lebih awal dari WIB pasti selesainya lebih malam gitu. Ya, Bu. Kalau misalkan oke, Bu, kita malam hari lagi hari Kamis, hayu Ibu mah
Nanti jadwalnya nanti diinformasikan ya. Kalau di PG PAUD itu jadwal webnya kalau saya dapat itu sekitar di tanggal 4 sampai 10 Mei web 2. Jadi kalau misalkan hari Kamis lagi sekitar tanggal 7. Begitu ya. Nanti diinformasikan lagi ya. Asal ini aja lah. Ini aja nanti diramaikan ya grupnya ya. Karena kan kalau mata kuliah praktik mahasiswa enggak setiap hari buka e-learning kan. Kalau WhatsApp pasti mobilitas itu pasti selalu dipakai gitu. Jadi lebih enak untuk komunikasi kita kalau matkul praktik ya di WhatsApp aja. Begitu. Oke. Kebayang ya untuk tugas 1A? Ya. Ayo tuh praktik. Yuk. Pengulangan 2 kali pertanyaan. Tidak boleh mengulang-ulang. Ayo praktik, siapa yang mau mencoba? Bu, saya mau mencoba. Karena mencoba praktik jadi seolah-olah kita muridnya. Nanti kita jawab ya. Kalau misalkan ada yang mencoba siapa? Kak Nas mau? Yuk. Yuk. Iya tuh. Sebentar saya masih ragu. Ayo. Kak Adila mau? Kak Sipa mau? Kak Maria mau? Boleh sok Kak Adila. Mau kan mengambil. pertamanya itu gini Bu ya, saya cerita aja ya Bu ya. Mangga, kan pertamanya silakan. pembukaan ya Bu ya. Iya. Nah itu kan misalnya kita ngasih temanya itu tentang menyiram tanaman ke anak-anak nih. Jadi pertamanya itu kita bilang gini ya Bu ya. Halo anak-anak, hari ini kita mau melakukan kegiatan seru. Kita akan menyiram tanaman. Nah seperti itu kan. Lagi bagaimana anak-anak menjawab misalnya iya Bu kan gitu. Coba ditanyakan. Kita muridnya, coba. Oh iya. Kita anak-anaknya. Nanti jawab ya. Halo anak-anak. Ya. Halo anak-anak, hari ini kita akan melakukan kegiatan seru. Kira-kira kegiatan apa ya? Kegiatan apa ya, Bu? Ayo tuh jawab. Gambar Ibu. Nah ini coba dilihat apa yang Ibu pegang. Ada gelas berisi air dan tanaman. Kira-kira kita mau ngapain ya? Gitu. Oke. Kira-kira kita mau ngapain ya, Jawab. Oke, menyiram tanaman. Kalau ada anak yang ini, misal ya, kalau dengan anak-anak, mungkin aja dia ngejawabnya unik. Mau buat mandi, Bu. Bisa aja kan ya? Yang udah mengajar pasti ini. Main siram-siram, Bu. Main siram-siram, Bu. So, silakan dijawab. Nah, terus di situ tuh kita ngasih penjelasan gitu ya, Bu. Iya, kalau Kak Adila milih. Kenapa nih harus ngisi memberi tanaman ini air karena apa begitu ya Bu ya? Iya, kalau Kak Adila milihnya keterampilan bertanya dan menjelaskan. Oke. Ya. Langsung kan? Itu langsung kan nggak ada jeda. Langsung dari nanya, ini apa? Ini apa nih? Gelas berisi air digunakan untuk apa ya? Kira-kira? Misalnya ada anak yang jawab atau pakai monolog seperti Kak Adila ya, teknisnya kayak gitu. Ini air digunakan untuk itu kan menjelaskan. Itu kan langsung ya, tidak ada jeda. Saling berkaitan kan? Jadi kayak apa ya? Let it flow aja gitu. Mengalir aja gitu karena saling berkaitan. Kayak gitu ya. Ya, seperti itu bisa. Sok, dilanjutkan. Baru 2 menit. Ya, 3 menit lagi. Tadi kan udah ceritanya kan ngejelasin tuh. Nah, tanaman ini kita perlu siram karena supaya tidak layu. Dan tanaman emang membutuhkan kan air. Sama selain air juga cahaya matahari. Nah, sekarang Ibu akan mengajak anak-anak untuk menyiram air dulu. Kira-kira ada yang tahu di mana kita mulai menyiram air, nyiram tanaman dari mulai batangnya, daunnya, atau akar gitu kan? Ya, dari daunnya, Bu. Misalnya gitu ya, kalau ada yang menjawab. Dari akarnya, Bu. Oh, dari akarnya, Bu. Dari daunnya. Ya, betul. Bunda Nasti.
Ya, jadi kita menyiramnya dari akar supaya kita akar tanaman itu karena berfungsinya itu sebagai menyerap air. Jadi kalau menyiramnya dari akar, otomatis air akan diserap dan diserap dari akar menuju batang, kemudian berada di daun sebagai untuk cadangan makanannya. Terus itu kan penjelasan, Bu, ya? Iya. Kira-kira ada yang tahu nggak ini tanaman apa? Tanaman bunga. Tanaman bunga apa nih? Warnanya merah. Terus ada daunnya. Mawar, Ibu. Iya. Ya, betul sekali. Iya. Ya, ini tanaman bunga mawar. Iya. Ada yang punya nggak di rumahnya? Saya nggak punya, Ibu. Ada, Ibu. Punya dong. Punyanya Bunda Siva, bunga mawarnya warna apa? Warna putih. Wah, warna putih. Siva tahu nggak putih itu artinya apa? Kalau putih artinya ya benar. Putih artinya suci. Kira-kira kalau yang Ibu bawa ini kan warnanya merah. Ada yang tahu nggak merah artinya apa? Saya, Ibu. Ya, artinya pemberani nggak sih, Bu? Merah. Semangat pemberani. Ya, siapa di sini kira-kira yang berani ya? Saya, Bu. Ada yang buat nyiram tanaman. Saya, Bu, berani, Bu. Oke, ayo. Silakan bantu Bu Guru untuk menyiram tanamannya. Bisa? Bisa, Ibu. Dah, sudah ya? Kayak lebih dari 5 menit ini. Halo? Iya. Kayak lebih dari 5 menit. Boleh itu di mute sebentar ya, nah, biar nggak double. Oke. Jadi terima kasih ya Kak Adila. Iya itu bisa. Jadi berarti Kak Adila mengambil keterampilan bertanya dan menjelaskan ya. Iya, seperti itu. Bisa juga seperti itu. Harap diperhatikan bagaimana caranya kita nanti saat praktik di waktu yang sedikit itu kita bisa memaksimalkan keterampilan mengajar yang kita praktikkan. Gitu. Kalau kita kan ini mencoba ya praktik dan dengan teman-teman nih baru ketemu jadi aduh ya melucu gitu ya, jadi ketawa jadi lama durasi ya. Kalau sama anak juga kalau di lapangan ya di kelas asli sama anak bisa aja ada anak yang seperti itu, jadi kita lama gitu menjelaskannya, bisa membuat distraksi kita gitu ya, ada juga seperti itu. Tapi yang jelas keterampilan mengajar sudah tersampaikan. Bagus Kak Adila ya, terima kasih. Berarti mungkin untuk catatannya, karena kan tadi ini apa gitu ya, berarti kan menambahkan media. Kalau tadi kan ada keterampilan mengajar variasi ya, variasi juga kan memakai alat bantu. Nanti harap diperhatikan kembali, jangan sampai kita milih dua keterampilan itu tapi malah menyerempet ke keterampilan yang lain atau jadi 3 ya. Nah, itu harap diperhatikan kembali gitu. Kalau variasi kan media alat full gitu kan ya. Kalau tadi kan hanya sedikit gitu ya. Harap diperhatikan kembali. Jadi kita tahu ada batasan keterampilan mengajar. Jangan sampai nanti malah masuk ke keterampilan yang lain. Jadi
ini tuh keterampilan menjelaskan tapi kok ada penguatan ya gitu. Agak tricky ya kalau kayak gitu. Nah, itu harap diperhatikan. Mungkin itu aja ya dari Kak Adila. Sok, Kak Nas, silahkan. Ya, silahkan. Oh iya, baik. Terima kasih Bu. Bolehkah saya mau praktek mengajar? Boleh. Di sini kayaknya seru. Misalkan teman-teman semua ini siswanya. Boleh. Siswanya kan macam-macam ya. Kalau anak-anak, ya kan anak-anak ada yang aktif banget, ada yang pendiam banget gitu. Nah, Iya. gitu. Kalau ini prakteknya dengan anak-anak, sok. Iya Ibu, jadi saya akan mengambil keterampilan bertanya dan menjelaskan. Ya. Nah, jadi saya mulai ya Bu. Iya, silahkan. Sok. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam. Gimana? Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Sehat Ibu Guru. Alhamdulillah. Jadi apakah semuanya hadir? Hadir Bu. Apakah ada temannya yang sakit? Nah, jadi hadir semua ya. Oke, baik. Jadi sebelum belajar, seperti biasa, kebiasaan kita yang pertama, kita awali dengan berdoa. Berdoa sebelum belajar. Boleh, Bu? Bolehkah berdoanya ini kita skip misalkan? Ya, Bu? so skip. Teng. Langsung ganti. Silakan. Ya, baiklah anak-anak. Jadi pada kelas kita hari ini kita akan belajar tema mengenai lingkungan sekolahku. Ada yang tahu apa saja yang termasuk dengan lingkungan sekolah? Ayo, siapa yang tahu? Apa aja yang ada? Ya, silahkan. Apa aja yang ada dalam lingkungan sekolah kita? Ada tempat bermain, Bu. Iya, benar sekali. Terus yang lain ada apa lagi? Ada kantor. Iya, benar sekali. Terus yang lain ada apa lagi? Ayo. Ada kelas. Iya, benar sekali. Terus yang lain ada apa lagi? Ayo. Ada kantin. Iya, benar sekali. Jadi semua yang anak-anak jawab itu benar ya. Itu semua termasuk lingkungan sekolah kita. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan untuk menjaga lingkungan sekolah kita agar tetap bersih? Ada yang tahu? Aku. Ada yang tahu? Saya Bu, disapu. Iya, disapu. Benar sekali ya. Jadi disapu. Misalkan kalau ada teman kita yang buang sampah sembarangan, apa yang akan kalian lakukan? Kasih tahu. Nasihati, Bu. Oh iya, benar sekali. Menegur dan menasehati. Jadi anak-anak, semua jawaban yang anak-anak jawab tadi benar ya, bahwa lingkungan sekolah kita termasuk ada ruang kelas, kemudian ada kantor, kemudian ada kantin, dan jangan lupakan juga bahwa lingkungan sekolah kita termasuk ada di luar ada halaman, kemudian ada taman bermain, itu semua termasuk lingkungan sekolah kita. Kemudian untuk menjaga lingkungan sekolah kita seperti yang anak-anak jawab tadi, yaitu salah satunya menyapu kelas. Kalau kelasnya kotor, kalian harus menyapu. Kemudian yang kedua yaitu membuang sampah pada tempatnya.
Kemudian apalagi ya? Tiba-tiba ngeblank. Oke, siap. Jadi keterampilan mengajar yang dilakukan oleh Kak Nas adalah keterampilan bertanya dan menjelaskan ya. Iya. Oke. Dan nanti pas bagian menjelaskan kegunaan kebersihan gitu ya, kebersihan lingkunganku, boleh ditanya dengan pertanyaan penutup, misalkan kan katanya tadi menjelaskannya kelas itu harus disapu supaya bersih gitu kan. Oke, anak-anak, misalkan siapa di sini yang ingin menjaga kebersihan, itu untuk closing statement misalkan ya. Contoh, saya Bu, ya itu sudah bisa gitu ya. Boleh seperti itu, nggak apa-apa. Pas tuh 5 menit. Nah, tapi nanti di ini ya, kan ini kan kita spontanitas. Spontanitas ya. Karena nanti pas saat prakteknya nanti kita bisa menggambarkan apa yang akan kita lakukan gitu, membuat skenario, membuat rencananya gitu ya. Seperti itu mungkin ya. Terima kasih Kak Nas. Ada lagi yang mau mempraktikkan biar terbayang? Ini kan teman-teman dari Senin, Selasa, Rabu, gimana ya tugas 1A teh gitu misalkan. Sekarang kan udah ada kebayang nih, antara pakai individu boleh sama anak atau boleh nggak tanpa anak, atau harus sama anak-anak. Sudah ada ya jawabannya, silahkan gitu. Kalau kita kan ini praktik simulasi, ada anaknya kita berperan, kita kan bukan anak-anak tapi kita berperan sebagai anak-anak, seperti juga bisa gitu ya. Ada lagi yang mau mencoba? Kak Faiza, Kak Siva, Kak Maria, Kak Sarmila, Dwi ada hadir, Kak Rizka hadir. Ini yang satu lagi Sinta Mewo itu siapa ya namanya? Boleh dituliskan di chat biar saya tahu yang hadir hari ini siapa saja. 10 orang ya, 10 orang, 1 tidak hadir. 11, 3 orang lagi tidak bergabung. Nah, nggak tahu nih kemana. Gitu. Ada lagi yang mau mencoba? Yuk, mumpung masih ada waktu. Kalau sudah bertemu ya, sudah mempraktikkan kan agak kebayang. Oh, ternyata seperti ini nih. Tidak bertanya-tanya lagi. Oh, seperti ini gitu. Makanya kalau di PG PAUD mah tidak usah malu-malu ya. Hayu cuek saja. So, praktikan kan biar terbayang ya. Kalau sudah memulai berbicara kan jadinya kayak Kanas, Bu saya mau praktek, mau coba ya, silahkan. Kak Adila juga dicoba, sok silahkan ya. Yuk, ada lagi. Kalau misalkan dari e-learning, memang kegiatan web ini tutor melihat praktik mahasiswa satu persatu dan kita kasih feedback gitu. Ada lagi yang mau mencoba? Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Ada yang lain. Tuh. Siapa tahu bisa saling sharing ya, contoh. Pengalamannya. Iya. Pengalaman. Karena belum ngajar ya, belum kan ya? Belum pernah ngajar sih, tapi dulu saya kan sebelumnya kan pernah kuliah ngambil jurusan pendidikan fisika. Sebenarnya sudah sih kayak micro teaching, PPL, PPN, cuman itu sudah 6-7 tahun yang lalu dan saya nggak terjun di dunia ngajar. Oke, nggak apa-apa. Cuman rasanya agak gugup lagi, padahal dulu lulus aja. Nggak apa-apa. Pembelajaran latihan ya kan, pembelajaran mikro kan latihan calon guru sebelum kita mulai ke lapangan. Adapun yang sudah mengajar kan jadi tambahan pengalaman. Cuman dulu kan saya kan lebih ke pengalamannya kalau KKN PPL itu SMP, SMA. Cuman sekarang kayak kalau ke anak PAUD itu interaksinya seperti apa gitu. Jadi kayak belajar lagi dari nol. Iya, kan kita PG PAUD jadi sasarannya PAUD ya. Ya. Iya. Nah, agak lebih menantang karena nanti kita menyesuaikan dengan karakteristik anak usia dini begitu ya. Nah, tadi kan kita sudah praktik. Udah ini tuh nggak ada lagi? Sudah aja. Sudah kebayang ya? 2 orang juga kebayang.
ya. Nah, tadi sudah dikomentari oleh saya. Nah, itu adalah gambaran untuk tugas 1B, penilaian sejawat. Saya mau share screen tapi takut kelempar lagi kayak tadi. Dilihat aja ya di e-learning ya, yang 1B itu adalah penilaian sejawat. Jadi nanti teman-teman mahasiswa menilai video praktik teman-temannya. Satu orang menilai dua teman, berarti 2 video ya. Gitu. Form penilaian. Ibu gimana menilainya? Ada di e-learning. Form penilaian, tulisannya warna biru. Pengen share screen, dicoba ya. Kalau terlempar mohon maaf. Aduh saya. Ini nih biar kebayang nih ya, biar kebayang. Sebentar. Kalau ada agak loading. Di aktivitas belajar 3 berarti ya. Coba deh, coba. Semoga bisa ya. Berbagi. Ibu mohon izin Ibu bertanya terkait tugas 1B. Itu kan kita disuruh menilai video teman kita. Itu apakah video teman kita di saat kita melakukan web seperti ini, atau kita nonton langsung di link YouTube-nya terus itu kita menilai? Iya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi, yang dinilai adalah video praktik yang di-upload untuk tugas 1A. Nanti teman-teman kan nanti ngupload nih tugas praktik pengajarnya, linknya. Kan linknya nggak bisa ngirim langsung ya. Ngirim langsung tadi Kak siapa namanya di grup, Kak Juliana. Bu nggak bisa ngirim langsung. Berarti dimasukkan ke dalam file linknya. Kasih nama ya, misalnya nama siapa. Berikut link video praktik saya. Set, ada di situ linknya. Save. Kan dimasukin ke Word dulu, Microsoft Word. Save as PDF, jadikan PDF. Kalau misalnya nggak bisa, biasanya suka ada yang pakai fitur di browser. Pokoknya masuk Word, masukin linknya, save as, PDF, upload. Itu kan yang bisa melihat tugas teman-teman, itu kan hanya saya. Nah, nanti setelah video praktiknya di-upload di tugas 1A, teman-teman sharekan video itu di WA. Ya, biar kelihatan ya. Buat apa di-share di WA? Buat teman-temannya menilai. Gitu. Tadinya saya mau membentuk kelompok ya. Kan menilai satu orang menilai 2 video, menilai 2 rekan sejawat, berarti kan satu kelompok bisa 3 orang. Tapi melihat ada yang belum bergabung, apakah mending kelompok? Ini saya membuka diskusi ya teman-teman. Dipilihkan saja, kita tentukan kelompoknya biar enak, atau mau random aja. Nanti kan ada yang share link nih di YouTube. Saya mau ini menilainya si ini. Mau kayak gitu? Atau mau dikelompokkan aja? Ibu, kalau dikelompokkan itu berarti kan kita cari kelompok lain buat penilainya kan? Atau kita menilai anggota kelompok kita Iya. anggota kelompok kita itu aja. Iya, misal ya kelompok ya. Misal kelompok 1 Kanas sama Kak Siva sama Kak Maria. Nah, Kanas menilai videonya Kak Siva dan menilai videonya Kak Maria. Kak Maria menilai videonya Kanas dan menilai videonya Kak Siva. Kak Siva menilai videonya Kanas dan videonya Kak Maria gitu. Saling. Oh, saling. Iya, saling. Iya. Ibu nilainya teh gimana? Ada formnya ya. Sebentar kita share screen. Loading. Bentar ya, loading. Sambil nunggu loading, sambil mengobrol mumpung bisa. Takut banget kelempar, kaget. Tadi kelempar jadi nunggu lama, mohon maaf ya. Nunggu 10 menitan nih teman-teman. Kayak gitu. Di form penilaiannya itu nanti kan terlihat ya, misal satu kelompok nih Kak Nas bertiga nih, Kak sama Kak Siva sama Kak Maria.
Kak Nas menilai videonya Kak Siva dan menilai videonya Kak Maria. Misal Kak Siva ngambil keterampilan bertanya dan menjelaskan. Di situ sudah ada formnya. Nanti tadi tulis di bagian atas nama yang dinilai ya, nama Siva Yudia, NIM, link YouTube masukin. Dinilai rubriknya tinggal di checklist aja. Nanti sudah otomatis nilainya gimana. Nanti di situ ada bagian saran, memberikan saran deskripsi. Kayak tadi saya ngasih penilaian nih ke Kak Adila. Oh iya Kak Adila, sudah bagus. Namun harap diperhatikan. Tadi kan menjelaskan ceritanya membawa media. Jangan sampai itu jadi malah ke keterampilan variasi. Karena keterampilan variasi juga kan membawa media gitu ya. Itu kan catatannya, harap diperhatikan kembali. Jadi benar-benar teman-teman semua menilai dari deskripsi itu benar-benar menganalisis gitu ya. Jangan kayak gini ngedeskripsi, sudah bagus, good job. Nah, enggak ya. Perhatikan. Ini sudah bagus. Keterampilan bertanya sudah sesuai dengan komponen. Namun gitu kan ada kekurangannya, alangkah baiknya seperti ini. Ini versi teman-teman yang nilai teman-teman. Nanti diuploadkan di tugas 1B gitu ya. Saya share screen ya. Mudah-mudahan bisa kita coba yang 1B untuk penjelasannya. Sebentar. Apakah sudah ada? Share screen dari saya. Sudah ada, Bu. Oke, terima kasih. Ini ya, tugas 1A yang tadi ya, praktik. Ini di ya tadi. Ini petunjuk tugas 1A. Ya, kalian membuat ini instruksinya, pilih 2 keterampilan dasar mengajar. Ada bertanya dan lain sebagainya gitu ya. Lakukan praktik untuk masing-masing keterampilan yang dipilih. Milih 2 aja, bebas mau yang mana aja asal dikasih keterangan di video. Kalian dapat mempraktikannya secara individu atau berkelompok kecil. Dokumentasikan dalam bentuk video singkat 3-5 menit ya. Ini batas waktu pengumpulannya nanti kita diskusikan ya. Ini mah saya ini aja mencantumkan aja. Catatan penting, fokus pada proses pembelajaran bukan hanya hasil akhir. Yang tadi saya bilang ya, kalau praktiknya yang penting keterampilannya sudah tersampaikan, hasil akhirnya respon siswa atau gimana itu nggak jadi masalah. Yang penting proses pembelajarannya keterampilannya sudah disampaikan itu. Boleh menggunakan media, alat bantu dan metode mengajar sesuai dengan ide masing-masing. Tapi hati-hati kalau misalkan milih kayak tadi ya yang tadi diperhatikan oleh Kak Adila kan bertanya dan menjelaskan. Hati-hati jangan sampai nyerempet ke keterampilan yang lain gitu. Karena kan yang pilihnya 2. Nah, sekarang kita ke tugas 1B. Petunjuk 1B, penilaian sejawat. Nah, kalian memberikan penilaian terhadap 2 orang teman sejawat kalian. Form yang digunakan dalam penilaian ada sebagai berikut. Ini kan form penilaiannya ya. Setelah saya cek, form penilaian ini malah keterampilan 4 keterampilan. Yang satu lagi masih lama itu aktivitas belajar 5. Jadi yang diakses adalah form penilaian yang ini ya, yang bawah. Oke? Nah, ini yang form yang ini ya, yang biru. Yang ini. Ini itu keterampilannya beda. Jadi kita nggak pakai yang ini ya. Karena ini mah diskusi kelompok kecil sama mengolah kelas itu masih lama. Sekarang kan bukan yang itu. Jadi kita pakainya yang ini. Ya. Form penilaian 4 keterampilan dasar mengajar yang ini ya, teman-teman ya. Buat form penilaian ke teman sejawat ya. Untuk form penilaian nanti kita pakai yang ini.